Babi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bapak dan dua anaknya di Jati Agung, Lampung Selatan ditangkap polisi karena mencuri mobil di supermarket. Kamu siapa namanya? Hah? Kamu gimana nananya? Kamu lempar aja. Seorang petani sayuran di Lampung Selatan ditangkap polisi karena menyambi menanam ganja di ladang. Hujan es di Desa Bali Agung, Lampung Selatan menggegerkan warga. Oh, dan es. Sore. Unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Rabu dini hari menggerebek rumah pencuri mobil di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dari tempat ini, polisi menangkap 3 orang dari satu keluarga, yakni bapak dan 2 anaknya. Tersangka bernama Stefanus Christian dan 2 anaknya bernama Galih dan Gading. Saya sama Gading. Gading. Ini Galih apa nih? Tersangka mencuri mobil di salah satu supermarket di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada hari Minggu lalu. Untuk menghilangkan jejaknya, sebagian warna mobil diubah dan plat nomor polisinya juga diganti dengan nomor polisi palsu. Mobil itu kamu taruh di rumah? Ya. Berapa hari? 1 hari ini. 1 hari masih 2 hari ini? Harus malamnya. Kenapa diganti warnanya? Ya sebenarnya nggak kelihatan aja. Rencananya mobil itu mau dijual atau dipakai? Tidak, cuma saya pakai aja. Mau kamu pakai ya? Mau kamu kuasai ya? Ya. Tahu nggak itu mobil punya orang? Tahu sih. Kenapa dibawa pulang? Ya karena saya belum tahu keberadaan punya siapa. Nggak ada sempat untuk ngulangin ke satpam ya? Nggak ada. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap pencurian berawal saat para tersangka menemukan kunci kontak mobil korban yang tertinggal di meja rumah makan di dalam supermarket itu. Mereka kemudian membawa pulang mobil korban. Mobil bisa keluar dari supermarket karena karcis parkir ditinggal dalam mobil. Terindikasi ada bapak-bapak dan 2 anaknya yang menemukan kunci, kemudian kunci itu diambil, kemudian turun ke parkiran, dia cek melalui remote. Remote itu setelah dipencet bunyi, otomatis itu mobilnya. Kemudian langsung diambil, mobil diambil, dibawa, kemudian plat diganti, kap depannya di cutting hitam untuk menghilangin jejak. Mobil korban kini disita polisi untuk kepentingan penyidikan sebelum dikembalikan ke pemiliknya. Atas perbuatannya, bapak dan 2 anaknya yang kompak mencuri mobil ini harus menjalani sebagian masa hidupnya bersama-sama di penjara. Ancaman hukuman 7 tahun telah menanti Stefanus dan 2 anaknya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Arena sabung ayam di Jalan Pulau Singkep, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu siang digerebek polisi. Puluhan pejudi tak berkutik dan pasrah ditangkap polisi. Mereka dimasukkan dalam arena adu ayam sebelum digelandang ke kantor polisi. Puluhan ekor ayam jago aduan dan belasan motor serta perlengkapan judi sabung ayam disita. Penyelenggara judi sabung ayam ini tergolong nekat dan berani sebab lokasinya di permukiman. Arena sabung ayam berkedok kontes ayam jago ini telah berlangsung lama. Mereka mengatasnamakan kontes ya, mengatakan kontes. Kemudian mereka banyak warga yang datang. Kemudian ternyata setelah kami dalam ini ada unsur-unsur judinya.
Kalau untuk berdasarkan keterangan sudah berapa lama Pak ini dilakukan Pak? Kalau keterangannya mereka sudah lama, tapi untuk kami monitor, kami selidiki, ini baru yang kita bisa buktikan sekarang. Sekarang Pak? 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Berarti anggota itu ada banyak dong? Banyak. Oh, struktur organisasinya ya? Pemeriksaan polisi mengungkap arena judi sabung ayam memiliki banyak anggota dan pengurus yang kini masih buron. Mereka memiliki tugas pemasaran atau mencari pejudi sabung ayam datang ke lokasi, mengatur perjudian hingga mengamankan lokasi sabung ayam. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk mengetahui keterlibatan aparat sebagai backing judi sabung ayam di tempat ini. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ladang ganja ditemukan di lahan Bukit Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu siang. Ladang ganja digerebek polisi Polda Lampung dan Pamong Desa Hatta. Lokasi tidak bisa ditempuh dengan mobil. Petugas berjalan kaki sekitar 2 km dari jalan desa. 55 pohon ganja berusia 4 bulan yang ditanam di ladang ini dicabut untuk disita. Penanam pohon ganja bernama Mustar ditangkap. Mustar menanam ganja di sela-sela tanaman sayuran. Di ladang ini ditemukan gubuk yang dipakai Mustar untuk menjaga tanamannya. Di gubuk ini polisi tidak menemukan barang bukti ganja. Kalau saya datang itu belum dicabut Pak. Belum. Karena memang nunggu saya akan membuktikan bahwa itu ganja itu akan dicabut gitu, barang bukti itu kan gitu. Ya, setelah dicabut dihitung ada 55 batang. 55 batang. Ya, itu siap panen ya? Ya, apa masih ada yang kecil? Sebagian ada yang kecil, ada yang udah ya ada bisa dipanen lah itu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengetahui apakah ada pohon ganja yang ditanam Mustar di lokasi lain serta pembelinya. Mustar berikut puluhan pohon ganja siap panen ini dibawa Direktorat Narkoba Polda Lampung. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Mana? Iya Mas. Iya dah. Kebakaran rumah ini terjadi di permukiman padat lereng Bukit, Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Rabu siang. Api cepat membesar meludeskan atap rumah berikut perabotan. Rumah yang terbakar milik Nano. Saat kejadian, ia dan keluarganya berada di dalam rumah dan langsung berhamburan keluar meminta pertolongan warga sekitar. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar dan diduga penyebabnya korsleting listrik. Banyak kebul, habis itu kan ada gitu. Saya ngecek jendela kamar saya itu kan, banyak asap. Saya keluar manggil mama saya. Tiba-tiba yang dari ruang itu tuh, ruang apa? Kamar itu tiba-tiba udah kebakaran gitu Om. Udah. Kejadian jam berapa itu? Jam 11:30-an lah, sekitar jam 11:30-an. Baru padam tadi pas selesai azan zuhur. 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar sempat kesulitan sampai ke lokasi kebakaran karena jalan menuju TKP tidak bisa dilewati mobil. Satu buah rumah terbakar dengan kondisi terbakar hampir 70% terbakar. Kemudian semua perabotan yang bisa terbakar. Disinyalir masih dalam penyelidikan polisi sementara ini disebabkan oleh arus listrik. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.